Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 SMP 10 akan menampilkan drama berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Dan kita akan memperkenalkan nama juga perannya terlebih dahulu masing-masing dari mulai Akbar. Saya bernama Akbar. Saya di sini berperan sebagai warga pasar. Perkenalkan, saya Nathan. Saya berperan sebagai warga desa. Perkenalkan, nama saya Wabrik. Saya berperan sebagai warga pasar. Nama saya Saiful Wahid. Peran saya warga pasar. Nama saya Musnudin sebagai warga pasar. Nama saya Indra. Saya warga desa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Saya perannya warga desa. Nama saya Diana sebagai warga desa. Nama saya Fidensa sebagai pembantu. Nama saya Muhammad Adiansa sebagai warga pasar. Perkenalkan, nama saya Diki Pramudia. Peran saya adalah warga desa. Perkenalkan, nama saya Afan. Saya sebagai sutradara dan juga warga desa. Perkenalkan, nama saya Rikian Jadi. Saya sebagai narator dan juga ibu kandung dari Bawang Putih. Perkenalkan, nama saya Rikian Mina. Saya dari pasar. Perkenalkan, nama saya Uli Sandra sebagai warga Sungai. Perkenalkan, nama saya Putri Marcella sebagai warga pasar. Perkenalkan, nama saya Supaisi berperan sebagai warga Sungai. Saya Najila Aulia Ramadhani berperan sebagai warga Sungai. Saya Nurul Hidayati sebagai Bawang Merah. Saya Nurulisa Putri sebagai Bawang Putih. Saya Cidia sebagai Nenek Labu. Perkenalkan, nama saya Pandeni sebagai narator dan juga Tante Mer. Saya Rida Ramadhani sebagai pembantu. Saya Nuri Juliana sebagai ibu bawang merah dan ibu sambungnya bawang putih. Saya Segi Daram sebagai bapak. Saya Ahmad sebagai warga desa. Saya Muhammad Fadil sebagai warga pasar. Saya Fadil Hidayat sebagai warga desa. Saya Alvin sebagai bawang. Saya Arman sebagai warga Muhammad. Saya Galuh sebagai warga pasar. Saya ini sebagai warga pasar. Saya Andra Rafi sebagai warga pasar. 1, 2, 3. Selamat menyaksikan. Lihat kameranya, masukkan dulu. Pas sekali ya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang subur tinggallah seorang pedagang yang kaya bersama keluarga kecilnya. Mereka memiliki anak perempuan yang sangat baik, rajin, penurut, dan pintar. Ia bernama Bawang Putih. Tidak lama Putih pulang ke rumah setelah bermain dan menghampiri orang tuanya. Pak, Bu, Putih pulang. Putih sudah pulang. Iya, Bu. Kenapa, Pak? Putih lapar, haus, dan beli es. Makanya saya jago tanyain. Pak, ada apa? Pak, maunya mana, Pak? Makasih, Pak. Ya. Waktu begitu cepat berlalu. Sang ibu jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Bawang Putih mulai menerima kenyataan. Ia sering ditinggalkan sang ayah yang sibuk karena kerjaannya. Suatu hari pedagang pulang dari bepergiannya
Ibu, ibu kenapa? Bibi, mama tolong. Kita mau cek dulu ya. Nih, ibu udah meninggal. Ibu, ibu bangun, Bu. Sabar Ibu ya. bangun. Putri harus menerima kenyataan bahwa ia harus ditinggal oleh sang ibu untuk selamanya. Hari-hari berlalu. Putri mulai menerima kenyataan yang menimpanya. Bahkan ia tetap menunggu sang ayah kembali hingga sang ayah pulang dengan sebuah hadiah yang berbeda. Budi bawa pulang. Bapak, bapak pulang. Iya, iya. Budi. Pulang. Ibu dapat tinggal kok. Bawa lagi ya, Mbak. Jadi pulang. Itu siapa, Pak? Oh iya, ini istri dan kakak baru. Nah, anggap saja seperti ibu dan kakak sendiri. Sudah masuk dulu ya. Mereka pun tinggal di rumah dengan bahagia. Putih seperti mendapatkan kebahagiaannya seperti dulu lagi. Tapi sang ayah harus kerja kembali ke desa seberang. Kita main lagi yuk. Pasar. Karena bapak ada perjalanan di luar kota, bapak harus pergi. Hati-hati ya, Pak. Jadi ya. Bapak pulang lagi? Saya ada perjalanan di luar kota. Udah, saya pergi. Ya, Pak. Ya. Kita main lagi ya. Ya, Pak. Di saat sang saudagar tersebut sudah menjauh dan tak terlihat lagi, perlakuan ibu dan bawang merah kepada bawang putih berbeda. Ini rumah luas banget, pembantu cuma 2, isi juga kagak. Gimana ya? Putih, Putih, Iya, mana Bu. sih tuh anak? Kamu dari mana sih? Dipanggilin dari tadi, gak dengar apa? Nih, oh beres ini. Kamu tuh masih kotor. Bu, ya beres ibu. Apa sih? Putih aja nih yang bersihin. Gak usah, nyuruh ibu, kamu balik aja deh. Aku halaman aja. Ayo, ke pasar, Bu. Oh bersih ya, yang benar. Setiap hari mereka selalu berbawang putih tanpa memperhatikan kesehatannya Putih. Mulai dari menyapu, menyuci, masak, bahkan membentaknya pun sering dilakukan oleh sang ibu dan kakak tirinya. Setiap hari dia selalu berdoa supaya sang ayah pulang agar hidupnya tak seperti ini, walaupun tak ada tanda-tanda dari doanya. Budi, udah bersih capnya lama banget sih. Ya, Bu, udah. Merah putih. Bawa ya belanjaan buat ibu. Iya, lain banget sih lo, gini aja belum lagi. Bawa. Makasih ya. Sesampainya di rumah, dia harus melakukan pekerjaannya seperti biasa. Sesampainya di rumah, dia selalu disuruh-suruh oleh ibu dan kakak tirinya. Tetapi kali ini berbeda, hal yang tak terduga terjadi kepada
Aduh ini bagus saya banget sih, jangan gembel semua nih. Kok masih iklan ibu sih? Tuh suruh putihnya nyuci, bangke kan masih banyak di sana pembantu. Suruh putih deh, putih sini. Ada apa men? Aduh, lu gimana sih lama banget cuci ya, yang bersih, jangan sampai hilang. Sampai jadi sungai, ada beberapa orang yang sedang mencuci pakaian. Di sini mereka mengobrol dan Tuti merasa ia mendapatkan kebahagiaan yang tak pernah ia dapatkan di rumah. Tak berlangsung lama, ada saja musibah yang menimpanya. Permisi, aduh, kiri aja. Iya, banyak sekali putih cuciannya. Ya, ini lagi bukan cuci. Baju saya itu, aduh, baju merah. Aduh, udah jauh. Kayaknya udah sampai di desa sebelah deh sih. Gimana mau ambilnya ya? Tahu mau pakai saya Tuti? Nggak bisa, dia langsung marah. Tuti tetap berusaha mencari baju tersebut hingga ia sadari Tuti sudah berada di desa sebelah. Ia tak tahu harus kemana, ia tak menyerah, ia bertanya kepada warga sekitar dan berakhir di rumah seorang nenek. Terus saya kemana ya? Sih biar marah banget sih. Permisi Pak. Bapak melihat tadi warna hijau di sekitar restoran juga. Aku nggak lihat sih, coba Pak lihat dong sebelah. Makasih Pak. Permisi Pak. Bapak melihat koin warna hijau di sekitar restoran juga. Permisi Pak. Dan sampailah ia di depan rumah si nenek dan disambut dengan baik. Ia berharap dapat mengandalkan tangan ibunya dan pulang ke rumah. Nyatanya ia harus melewati tantangan yang ada di depannya. Nenek melihat kayu warna hijau di sungai tak ada. Iya, itu punya mama saya. Boleh saya mengambilnya? Apa nih? Tuti pun melihat acara tersebut, ia membantu nenek itu dan mencucinya ngepel seperti di rumah. Tetapi ia lebih bahagia karena ia mendapatkan perlakuan yang sangat baik dibandingkan di rumah. Setelah 3 hari membantu sang nenek, dia diberikan kain dan sebuah labu. 3 hari kemudian. Nek, ini udah selesai, Nek. Untuk apa, Nek? Yang merah mengambil dan Tuti mengambil labu yang kecil karena menurutnya itu sudah lebih dari cukup baginya. Dan ia berpamitan pulang kepada nenek itu. Sesampainya ia di rumah, ia dimaki-maki oleh ibu dan merah, sehingga tak sengaja membanting labu yang ditaruh Tuti.
Ibu, ibu kenapa bu? Merah, merah kenapa? Pesan moral yang didapat adalah orang yang berbuat jahat dan serakah akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Terima kasih telah menonton drama kami. Kurang lebih mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Up dulu ya ini udah. Ya.